Maka diturunkanlah kemudian 1 ayat dengan Ahmad, 4 ayat dengan Muhammad. 1 tambah 4, 5. Itulah rukun Islam yang terpancar dari 2 nama Nabi Muhammad SAW yang diviralkan dalam Al-Quran. Ahmad sekali, lambang dari hablum minallah. Ya, isi syahadat, hubungan dengan Allah. Cuma sekali disebutkan dalam Quran, surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 4 itu gambaran syariat, sifat sosial, implementasi dalam ibadah hubungan kita dengan Allah. Ya, 4 disebutkan di Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad 4 kali, Ahmad sekali. 1 tambah 4, 5. Rukun Islam berapa? 5. Jalan kita berislam lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syahadatnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Kapan disebut umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1, jika meneladani sifat Ahmad. Ini saya tanya lagi, Bu, ya. Nabi dijamin masuk surga tidak? Surganya paling tinggi tidak? Dipuji enggak oleh Allah di Quran? Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi masih sholat nggak, Bu? Baca Quran nggak, Bu? Khatam? Puasa nggak? Ramadan aja atau Senin puasa juga? Kamis puasa? Ayyamul Bid puasa? Nabi kalau sholat tahajud nggak? Tahajud. Tahajudnya lama apa sebentar? Sekali lagi, masuk surga nggak? Masih sholat? Masih puasa? Masih baca Quran? Nah, balik, ibu Nabi bukan? Dijamin surga enggak? Tidak. Dipuji enggak sama Allah di Quran? Dekat enggak sama Allah? Belum tahu. Tuh. Kita memang bukan Nabi, tapi kita diminta meneladani Nabi. Enggak mungkin nyampe ke level Nabi, sahabat aja tadi bubar. Ya kan? Tapi setidaknya jaga hubungan kita sama Allah. Karena Nabi pun jaga hubungan sama. Enggak akan mungkin nyampe ke level Nabi, mustahil. Tapi kita bisa teladani dalam maulid ini, belajar supaya mencontoh Nabi, dekat dengan Nabi. Sholat, kita pun sholat. Walaupun sholatnya tidak seperti level Nabi. Nabi tahajud, sudah 11 rakaat nih. Lama bacaannya, kita baru mau mulai. Nggak harus 11 juga, nggak harus nyampe 23 juga. Mulai pakai rumusnya hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis 749. Kata Nabi, sholatul laili mathna mathna. Kalau baru mau mulai sholat malam, jangan banyak-banyak dulu. Nanti capek, besok nggak tahajud lagi. 2 aja dulu. Berapa? Nah, kalau yang 2 ini dikerjakan, polanya pun jangan terlalu awal. Subuh jam berapa sekarang? 4.14, 4.15, 4.17. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Berapa nih? 4.17. Udah kita ambil 4.17 ya. Nih, 4.17. 4.17 subuh. Ya, nggak usah terlalu awal. Jam 4 kurang seperempat bangun. 4 kurang seperempat buat persiapan. Ya, kan itu prakteknya nanti sunannya Abu Daud. Hadisnya Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan itu nggak langsung sadar. Ya kan? Makanya kata Nabi kalau bangun, nih riwayat Ibnu Abbas nih, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi faqara surah khawatim Ali Imran fadhaba ila shinil mu'allaqa. Ditambahin tuh sama Jundub bin Junada dan Muadz bin Jabal dalam riwayat Al-Bukhari. Maka dikatakan faqara alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paham? Tidak. Nih. Nabi kalau bangun enggak langsung doa. Kata Ibnu Abbas saat nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, Nabi itu kalau bangun duduk dulu begini. Setelah duduk, beliau menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Ngantuknya hilang dulu. Ya bukan saat ngantuk baca doa. Bangun emang jam 4 kurang seperempat, tapi masih ngantuk udah baca. Gini. Begitu sadar jam 6. Lewat. Sadar dulu, sudah sadar, baca doa. Ada persiapan. Ya, kemudian fadhaba ila syanin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, wudu, bersihkan dari najis.
Butuh proses 15 menit. Tersisa persiapan 13 menit. Kata Nabi rumus pertama kalau baru mulai tahajud jangan banyak-banyak, 2 dulu. Surat Bu nggak usah panjang-panjang. Nah, yang penting cool. Nyaman, cool itu kan nyaman ya, bahasa Inggrisnya nyaman, cool. Very cool for doing tahajud ya. Yeah. Very good. Alhamdulillah. Jadi baca itu Bu, rakaat pertama enggak apa-apa, bukan aib. Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua paling favorit, qul a'udzu birabbin. Witirnya qul huwallahu 3 qul. Selesai. 10 menit selesai, sisa 3 menit buat apa? Istighfar. 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 Itu rumus Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang ahli taman surga kata Allah yang sedang beraktivitas di bumi. Cirinya kalau malam sedikit tidurnya, dia rajin tahajud. Habis tahajud mendekat ke arah subuh dia perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi kalau baru pemula, nggak nyampe kita dengan cara Nabi. Yang sudah maaf sekali profesional pun nggak mungkin bisa sama dengan Nabi. Tinggi, tapi kita bisa meneladani Nabi dengan sifat Ahmadnya. Yang penting selama hidup pernah tahajud. Itulah maulid. Gitu. Paham? Yang penting selama hidup saya pernah puasa Senin. Niatkan untuk mencintai Nabi. Karena Nabi itu puasa Senin ditanya hadis sahih. Ya Rasulullah, lima sumta hadzal yaum atau kama qala. Ya Rasulullah, kenapa hari ini Anda puasa? Kata Nabi, hadza yauma wulidtu. Ini hari lahir saya. Jadi kita itu Bu kalau puasa Senin itu puasa mensyukuri lahirnya Nabi. Puasa Maulid tuh. Jangan dipotong ujungnya aja ntar disebarin puasa Maulid. Ini sebut Ustadz bid'ah. Belajar sampai tuntas, jangan suka motong-motong. Ya. Jadi kita tuh puasa Senin ngikut Nabi. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah Anda puasa? Iya teh hari lahirna abdi, kata Nabi teh gitu. This is my birthday. Hadza yauma wulidtu, ini lahirnya saya hari ini, saya puasa. Jadi saat kita puasa hari Senin mensyukuri lahirnya Nabi. Nah itulah ekspresi maulid Nabi. Sekarang kita ngaji, Senin kita puasa. Atau sunnah yang kedua, kalau pas hari lahir, Bu. Bukan tiup lilin. Nanti gelap. Happy birthday, tuyul. Happy birthday, tuyul. Jangan dipotong ya, Ustaz. Ini contoh. Nah, kalau masuk hari lahir, boleh sedekah, boleh berbagi. Itu sunnah, berbagi boleh. Nah, ada sunnah dari Nabi puasa. Karena bisa diambil bil makna, dengan makna. Kalau bil lafzi, sunnah puasa Senin. Untuk apa? Mensyukuri lahirnya Nabi. Hari lahir kita puasa bil makna, ngikut Nabi. Karena Nabi lahirnya puasa. Nabi dilahirkan, Nabi puasa. Kita lahir Selasa, puasa Selasa, boleh. Mensyukuri nikmat kelahiran, nyontoh Nabi. Tapi kalau nggak pengen puasa, boleh ambil bil makna yang kedua, ambil hikmah puasa untuk evaluasi, muhasabah namanya. Adi Hidayat lahir, sudah lahir, berapa usia? Misal, lahir 11 September, 39 tahun. Saya nggak bisa puasa misalnya, syukuri nikmat itu dengan evaluasi. Adi, selama 39 tahun, keluarkan tuh makna puasa. Cepat, puasa itu kan gampangnya begini. Puasa itu satu-satunya amalan yang mengumpulkan amal soleh dan menekan amal salah. Itu puasa. Nih contoh begini nih, contoh ya. Ibu kalau puasa dengan tidak puasa, rajin mana sholat sunnahnya? Puasa. Ibu saat hari bukan puasa, isya belum tentu ibu jamaah. Tapi saat puasa, ibu sudah ngapling sajadah. Dan itu bukan buat sholat Maghrib, bukan buat sholat, isya buat taraweh. Sedangkan taraweh itu hukumnya tuh, puasa itu bisa meningkatkan ibadah sekalipun sunnah. Orang puasa, maaf ketinggalan sunnah gelisah.
Tak puasa, kadang ketinggalan fardu biasa-biasa. Antum tidak puasa, keluar dari sini ada orang minta depan mata. Pak, minta. Belum tentu diberi. Saat puasa yang tidak kelihatan dicatat. Berapa nih fakirnya sekitaran ini? Itu puasa. Nah, saat usia hari lahir tiba, hari lahir nih, milad nih, tanya. Hei, Fulan, sebut nama kita. Engkau diberikan oleh Allah 40 tahun, 50 tahun. Sekarang kau sudah 55 tahun. Berapa amal yang kau kumpulkan selama hidup ini?